Oke, kembali lagi di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan belajar kembali apa itu database. Nah, di video sebelumnya kita juga sudah membahas tentang database khususnya di tutorial pertama dari pengertian dan juga bagaimana cara mengkoneksikan database yang sudah kita buat dengan program milik kita. Nah, di sini kita akan mengulas kembali apa sih yang sudah kita pelajari di tutorial pertama. Di tutorial pertama, kita sudah mempelajari bagaimana cara menghubungkan database yang sudah kita buat dengan program milik kita. Nah, di sini kita dapat menggunakan library MySQL Connector. Nah, cara installnya cukup mudah. Kalian bisa menggunakan pip install. Nah, selanjutnya di sini kita buat variabel baru namanya DB, yaitu database. Nah, di sini kalian masukkan host, user, dan juga password. Sama persis seperti yang sudah saya buat. Nah, kenapa begitu? Jika kalian belum mengatur atau mengubah settingan default dari XAMPP yang sudah kalian download, maka host, user, dan passwordnya akan seperti ini. Jadi kalian bisa ikutin saja, dan lalu di database yang ini kalian masukkan database mana yang ingin kalian koneksikan. Jika sudah, kalian buat logic seperti ini. If DB is connected, print berhasil. Agar kita tahu bahwa database milik kita sudah terkoneksi dengan program yang sudah kita buat. Di sini kita juga belajar bagaimana cara membuat database menggunakan program, yaitu menggunakan create database. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, ini cukup unik karena kita perlu menambahkan create database. Biasanya kan kita tinggal menulis file name-nya saja, yaitu tutorial pertama. Di sini kita harus memberitahu ke program, agar program itu tahu kita mau ngapain. Di sini kita ingin create atau membuat sebuah database. Oke, saya rasa cukup. Sekarang kita langsung saja membahas apa yang akan kita pelajari di video ini. Oke, di tutorial kedua ini, saya save dulu. Oke. Di tutorial kedua ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel menggunakan PHPMyAdmin dan juga program. Jadi kita akan belajar dua cara bagaimana cara membuat tabel. Nanti kalian bisa pilih sendiri mana yang menurut kalian itu lebih mudah. Menggunakan program atau secara langsung, yaitu menggunakan PHPMyAdmin. Oke, kita langsung saja mulai membuat tabelnya dari awal. Oke, langkah pertama, pastikan kalian sudah mengklik tombol Start pada Apache dan juga MySQL. Lalu kita tinggal pergi ke PHPMyAdmin. Nah, di sini, oh ya, di sini saya juga ingin mengajarkan bagaimana cara kita membuat database melalui PHPMyAdmin. Kalau di tutorial pertama kita menggunakan program, di sini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah database menggunakan PHPMyAdmin. Caranya cukup mudah, kalian tinggal klik New pada tombol pada bagian ini, lalu kalian nama database yang kalian ingin buat. Misalnya di sini tutorial kedua. Nah, selanjutnya saya ingin mengajarkan bagaimana cara kita membuat sebuah tabel melalui PHPMyAdmin. Di sini kalian bisa melihat ada create tabel. Kalau kita klik langsung kebuka dia seperti ini misalnya. Jadi kita bisa langsung membuat tabel tersebut. Namun kita harus menamai tabel tersebut. Misalnya kita buat di sini apa ya? Misalnya purpose coba. Di sini kolomnya kalian bisa pilih, kalian dapat sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalnya di sini saya ingin membuat ID, nama, email, dan juga misalnya buku. Oke, jadi 4 kolom. Jika sudah, langsung saja klik Go. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa klik nama masing-masing kolom. Di sini saya buat ID.
Lalu di sini misalnya nama. Di sini kita buat email. Lalu di sini kita buat buku. Oke, di sini tipenya integer pertama. Di sini kita kosongkan karena kita ingin maksimum sampai tak hingga. Lalu di sini null. Kita checklist primary dan go. Lalu auto increment. Jadi secara otomatis dia akan menyesuaikan, misalnya kita menginput, jadi ID-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi sampai tak terhingga. Di sini makanya kita tidak memberi batasan. Lalu di sini nama kita buat tipe datanya varchar. Di sini kita juga varchar. Di sini kita beri misalnya 100. Di sini opsional kalian bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Nama yang paling panjang itu berapa kata gitu. Berapa huruf. Jadi misalnya menurut kalian 100 sudah cukup, kalian bisa menggunakannya. Di sini saya juga menggunakan 100. Lalu setelah selesai, kalian bisa mengklik tombol save. Oke, jadi seperti ini, seperti yang kalian lihat, kita sudah berhasil membuat sebuah tabel menggunakan PHPMyAdmin. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan program untuk membuat tabel di dalam database. Sekarang kita akan mencoba membuat sebuah tabel menggunakan program Python. Pertama, kita bisa import terlebih dahulu program yang sudah kita buat di tutorial pertama. Lalu kita paste. Yang ini kita hapus. Lalu kita coba koneksikan dengan database yang sudah kita buat di tutorial ini. Kita jalankan. Ada error, coba sebentar kita cek tutorial. Oh, ini ada spasi. Oke, sudah berhasil. Seperti yang kalian di sini, kita sudah berhasil menghubungkan program kita dengan database yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah tabel menggunakan program. Caranya hampir mirip seperti pada saat kita membuat database. Cuman yang membedakan adalah di sini kita coba buat dulu cursor sama dengan db.cursor. Jadi seperti biasa, lalu di sini cursor .execute. Lalu di sini kita dapat menulis. Di sini kita kasih tanda petik sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Nah, kalau di tutorial sebelumnya kita menggunakan create database, di sini kita menggunakan bentar, saya rapikan dulu. Di sini kita menggunakan create table. Oke, lalu di sini barulah kita kasih file name-nya. Karena di sebelumnya kita sudah menggunakan purpose, kita perlu menggantinya karena tidak boleh sama. Nanti kita akan coba kalau sama apakah bisa jalan atau tidak. Jadi di sini kita gunakan purpose 2. Oke, lalu di sini kita bisa masukkan kolom-kolomnya. Pertama, kita ikutin saja sama seperti yang sudah kita buat menggunakan PHPMyAdmin. Ada ID, nama, email, buku. Di sini kita buat ID. Kita di sini masukkan tipe datanya, integer. Lalu auto increment. Maaf, ini seharusnya huruf besar semua ya. Auto increment. Lalu di sini kita set primary key.
Oke, lalu selanjutnya di sini habis ID, nama, tipe datanya varchar, kita buat. Di sini kita masukkan misalnya 250 atau kita samakan saja misalnya 100. Nama, email, sama varchar 100 kita buat. Buku, tipe datanya varchar, batas maksimumnya 100. Nah, kalau kalian yang bertanya-tanya kenapa kita memasukkan varchar bukan teks, sebenarnya ini sesuai kebutuhan saja, kalian sesuaikan saja. Kalau dilihat dari perbedaannya, yang jadi paling bahan pertimbangan menurut saya adalah misalnya varchar di sini kan 100 panjangnya. Misalnya kalau kita ketik di sini misalnya Python. Di sini kan dia hanya memakai berapa huruf? Kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan tersisa 94 huruf lagi. Di sini program hanya menghitung bahwa ada 6 data saja. Berbeda dengan apabila kita menggunakan teks. Maka walaupun di sini kita mengetik hanya 6 huruf, program akan tetap menghitung bahwa ada 100 huruf yang dimasukkan ke dalam data. Jadi kalian sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan juga tadi kalau kita membuat ID ini, kita di sini sempat menceklis tombol 0 di sini. Tapi kalau di program, apabila kita sudah mengetik auto increment, maka program dengan sendirinya akan menceklis. Dan di sini kita dapat menambahkan not null. Artinya bagian ini harus terisi. Jadi kita tidak dapat mengosongkan bagian tersebut. Ini juga opsional, kalian boleh pakai atau tidak. Nah, apabila kita sudah membuat ini, kita harus membuat semacam peringatan apakah program yang sudah kita jalankan ini apakah berhasil atau tidak. Maka dari itu kita dapat print. Di sini kita tulis tabel berhasil dibuat. Oke. Nah, sekarang kita tinggal coba saja menjalankan programnya dan melihat hasilnya seperti apa. Kita coba jalankan. Di sini ada kesalahan, kita coba lihat. Not null. Oh iya, saya lupa. Maaf. Di sini seharusnya ada tanda koma ya. Tanda koma karena kita mengganti kolom jadi tanda koma. Dan ini tidak usah. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi. Ada salah, kita coba lihat. Oh, ya, ya, ya. Di sini seharusnya ada tanda kurung. Oke, kita coba cek dulu apakah sudah benar. Oke, sudah. Coba kita jalankan. Nah, di sini tabel berhasil dibuat. Purpose 2, kita coba lihat di sini. Untuk itu kita refresh dulu. Nah, di sini sudah ada purpose 2. Nanti kita akan membandingkan apakah sama atau tidak. Di sini kita lihat purpose 2. Untuk melihatnya, kita dapat ke structure. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, saya coba copy linknya untuk kita buka lagi. Tutorial 2, di sini purpose 2, structure, di sini, dan kita lihat di sini. Kalau kalian perhatikan, di sini akan sama, jadi kalian bisa bandingkan sendiri, pilih mana menurut kalian yang paling mudah, apakah di PHP-admin ataupun di program. Jadi ini sifatnya opsional, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian.
Dan selanjutnya kita akan membuktikan nih. Kan tadi di awal saya katakan bahwa kita tidak bisa membuat tabel tersebut dengan nama yang sama. Kita coba. Misalnya di sini kita ganti purpose. Kan tadi yang purpose ini kita buat menggunakan php_myadmin. Di sini kita coba jalankan. Nah, di sini akan error dan kalau kalian lihat di sini tabel purpose already exists. Jadi tidak bisa, kita harus mengubahnya misalnya jadi purpose 3. Kita jalankan, maka akan berhasil. Jadi di sini kita tidak bisa membuat menggunakan nama yang sama. Maaf. Oke, jadi sekian dari video kali ini. Di tutorial selanjutnya, kita akan kembali membahas tentang database dari program maupun PHP_MyAdmin. Oke, jadi sekian dari video ini. Terima kasih yang telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.